lagi dengan saya Jenny di YouTube. Sudah baca Alkitab belum hari ini? Nah, minggu lalu kita sharing tentang Kejadian 3. Di Kejadian 3 itu judulnya manusia jatuh dalam dosa ya teman-teman ya. Nah, di Kejadian 3 bagaimana kita belajar kalau manusia yang tidak patuh pada perintah Allah akhirnya dihukum oleh Tuhan. Kenapa Tuhan hukum? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Maka Adam dan Hawa dihukum oleh Tuhan Allah. Dan yang kedua, Tuhan Allah yang adil adalah Tuhan Allah yang penuh kasih. Maka ketika Tuhan Allah menghukum Adam dan Hawa karena ketidaktaatan mereka pada perintah Tuhan, Tuhan menjanjikan bahwa keturunan perempuan itu akan Tuhan hadirkan untuk menolong kita semua umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa agar memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Tidak itu aja teman-teman, selain menjanjikan penolong yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kelak akan datang untuk menebus kita orang berdosa, sebelum Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Tuhan membuatkan Adam dan Hawa pakaian dari kulit binatang dan mengenakan pakaian itu pada Adam dan Hawa. Kita baca kemarin di Kejadian 3, waktu Adam dan Hawa sudah makan buah pohon pengetahuan, mata Hawa dan Adam terbuka dan mereka menyadari ketelanjangan mereka. Maka mereka membuat pakaian dari daun-daunan ya, cawat dari daun-daunan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang merancang jauh lebih baik daripada apa yang Adam dan Hawa pikirkan. Jadi Tuhan Allah yang penuh kasih membuatkan pakaian dari kulit binatang yang tentunya jauh lebih awet, jauh lebih hangat dan jauh lebih nyaman daripada sekedar cawat dari daun pohon ara ya, kemarin di Kejadian 3. Nah, apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Nah, kita mau cari tahu ya hari ini di Kejadian 4. Apakah akhirnya Adam dan Hawa menjadi orang yang membenci Tuhan atau tidak? Mari kita baca sama-sama ya teman-teman. Di Kejadian 4 ayat 1 yang berbunyi demikian ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi ternyata teman-teman, sekalipun Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, tetapi ketika Hawa melahirkan anaknya Kain, dia tetap mengingat bahwa Hawa boleh mendapatkan seorang anak laki-laki itu karena pertolongan Tuhan. Nah, maka dinamakanlah anaknya Kain ya teman-teman ya. Di ayat kedua kita baca lagi ya. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Teman-teman tahu Habel itu artinya apa? Nah, kemarin di Kejadian 2 kita ada baca ketika Tuhan menciptakan Adam, manusia itu dari debu tanah, Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung Adam. Jadi Habel di sini artinya adalah nafas. Ya. Di ayat 3 kita baca kembali ya teman-teman. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi teman-teman,
dari pembacaan Alkitab kita, Kejadian 4 ayat 1-3, kita bisa tahu sekalipun Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, tetapi mereka tetap menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Buktinya, yang pertama, ketika mereka memberi nama anak-anak mereka senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Mereka memberi nama Kain, mereka memberi nama Habel. Sama halnya teman-teman ya dengan kita. Ketika kita memiliki seorang anak, seringkali kita memberikan nama yang sesuai dengan Alkitab. Misalnya Christian, Christabel, Yunis, Timothy, Matthew, Luke, John. Ya teman-teman, semua arti-arti nama tersebut, kita sebagai orang tua berharap anak-anak kita memiliki teladan yang sama dengan nama tokoh-tokoh yang ada di Alkitab tersebut ya teman-teman. Demikian juga pasti halnya Adam dan Hawa. Ketika mereka memberikan nama ketika mereka memberikan nama Habel dan Kain pada anak-anak mereka, pasti mereka memiliki satu alasan tersendiri bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan, sehingga mereka memberikan nama tersebut kepada anak-anak mereka. Yang kedua, alasan atau bukti bahwa Adam dan Hawa tetap mempercayai Tuhan ketika mereka sudah diusir dari Taman Eden, yaitu mereka mendidik anak-anak mereka untuk taat pada perintah Tuhan, yaitu mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah teman-teman sekalian, berbicara tentang mendidik ataupun mengajar anak-anak buat kenal Tuhan, saya mau share kebiasaan kami di rumah setiap hari ya teman-teman. Berikut videonya. Pagi hari saya biasanya bangun lebih awal, sekitar jam 5. Jadi kami langsung membaca Alkitab. Kenapa pagi hari kami tidak beribadah bersama-sama? Karena di pagi hari itu sangat sibuk. Kalau misalnya saya harus menunggu mereka bangun pagi, nanti saya nggak bisa masak, nggak bisa ngurus yang lain. Jadi pagi-pagi kami masing-masing bersaat teduhnya. Nanti di malam hari baru kami bersama-sama beribadah. Ini kami beribadah bertiga, kebetulan suami saya lagi bekerja. Jadi saya dan anak-anak ibadah malam sebelum kami tidur setiap hari. Mungkin dengan cara begini kita bisa mengajak anak-anak untuk mengasihi Tuhan Yesus. Jangan lupa teman-teman yang punya anak masih kecil, mungkin dari sekarang kita bisa memberikan waktu bagi mereka untuk mengenal Tuhan Yesus lewat baca Alkitab anak-anak, komik Alkitab, ataupun mungkin buat mereka yang sudah bisa membaca, mereka boleh ikut di grup baca Alkitab yang ada. Berikut beberapa buku-buku yang mungkin boleh jadi referensi buat teman-teman yang anaknya masih kecil ya. Jadi mereka boleh tertarik membaca Alkitab lewat gambar-gambar yang menarik dan kata-kata yang lebih mudah dimengerti oleh anak-anak. Selain lewat membaca Alkitab, mereka juga bisa membuka channel YouTube yang berkaitan dengan pembelajaran Alkitab. Jadi teman-teman, anak-anak di rumah tiap hari itu mereka membaca satu pasal Alkitab, dimulai dari perjanjian baru. Jadi sekarang kemarin mereka mulai bulan Juni itu dari Matius. Sekarang mereka mungkin di sekitar Yohanes ya kalau saya nggak salah ya. Jadi sebenarnya ide untuk buat grup baca Alkitab anak-anak ini bukan idenya dari saya, tapi dari Mama Cinta. Terima kasih Mama Cinta. Jadi saya dan Mama Cinta itu ikut grup baca Alkitab dewasa. Kemudian Mama Cinta bilang anaknya katanya juga pengen ikut grup baca Alkitab. Kalau yang dewasa kan 1 hari 5 pasal mungkin agak berat ya buat anak-anak. Tetapi kalau yang
anak-anak 1 hari 1 pasal itu mungkin ringan. Terus enaknya anak-anak ini ikut grup baca Alkitab, kenapa? Jadi di grup baca Alkitab anak-anak itu anggotanya kurang lebih ada 20 anak. Jadi itu anak-anak ya, saya nggak tahu pengalaman anak-anak yang lain, tapi anak-anak saya itu dia termotivasi sama temennya. Jadi misalnya temennya jam 5 udah melapor, udah baca misalnya dari Matius 1, Matius 2. Jadi itu anak-anak akan termotivasi buat teman saya udah baca loh tadi pagi, masa saya belum, begitu. Jadi kalau misalnya kita mau disiplin anak-anak itu buat baca Alkitab sendiri itu kan susah. Jadi lewat grup baca Alkitab itu mereka saling memotivasi satu dengan yang lain. Sekali lagi terima kasih Mama Cinta. Jadi teman-teman, selain cara-cara yang saya sebutin di atas ya teman-teman, ini saya juga ada suka baca banyak buku ya, banyak buku bagaimana cara mendidik anak. Ini bukunya Pak Tong semua, ini bagus dan gampang dicerna ya teman-teman buku-buku ini. Ini saya mau bilang ini membesarkan anak dalam Tuhan. Ini buku bagus sekali. Di dalam buku ini ada tertulis tentang bagaimana kebiasaan orang Yahudi dalam mendidik anak-anak mereka untuk kenal firman Tuhan. Jadi orang Yahudi itu memiliki waktu paling banyak dibandingkan orang-orang lain di dalam mendidik anak-anak mereka mengenal firman Tuhan. Jadi 1 tahun orang-orang Yahudi itu memberikan pengajaran firman Tuhan kepada anak-anak mereka kurang lebih sekitar 300 jam per tahun ya teman-teman. Jadi kalau 1 jam itu ada 60 menit, berarti 300 jam kita kali dengan 60 menit, itu kurang lebih ya per hari mereka membaca Alkitab kurang lebih 49 menit. Teman-teman, jadi coba bayangkan ya waktu yang orang tua mereka lakukan untuk mengajarkan firman Tuhan setiap hari lumayan banyak ya dibandingkan kita ya. Kadang-kadang kalau kita sih ngajar anak di sekolah minggu, syukur-syukur anak itu tiap minggu pergi gereja ya, bisa dapat firman Tuhan lewat gereja. Tapi kalau sudah jarak di rumah udah jarang dengar firman Tuhan, nanti gereja pun jarang, jadi anak-anak bisa dapat apa ya teman-teman. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, bagaimana usaha kita sebagai orang tua memberikan pengetahuan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Pengalaman saya sendiri ya, itu mendidik anak-anak itu bukan gampang. Seringkali kita sedih, kita kecewa, kita putus asa. Karena apa? Kalau kita yang full ibu rumah tangga di rumah ya, beda loh sama kita kerja di kantor. Mungkin teman-teman, kalau kita yang kerja di kantor, mungkin 1 bulan setelah kerja kita kan dapat gaji, kita tahu hasilnya. Biasa kalau kita bagian marketing, kalau kita penjualan banyak, gaji kita banyak. Tetapi kita sebagai ibu rumah tangga, setiap bulan kita belum dapat hasil didikan kita itu selama ini. Jadi kita nggak tahu bagaimana hasil didikan kita ini 10, 15 atau 20 tahun ke depan. Apakah anak-anak kita ini akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, atau malah mereka menjadi anak-anak yang melawan Tuhan? Itu bukan hak kita ya sepenuhnya. Kenapa? Kewajiban kita adalah memberikan mereka pengajaran tentang firman Tuhan. Masalah kedepannya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan, itu puji Tuhan. Setidaknya kita sudah melakukan kewajiban kita. Tetapi apabila besok-besok mereka menjadi anak-anak yang melawan Tuhan, itu pun kita tidak tahu. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kita melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan pasti akan memperhitungkan setiap tetes usaha kita di dalam mendidik anak-anak untuk mengenal Tuhan setiap hari. Kita juga bisa belajar dari teladan Tuhan Yesus ya teman-teman. Ketika Tuhan Yesus mempunyai 12 orang murid, tetapi bagaimana 1 orang muridnya menjual dia, yaitu Yudas Iskariot ya. Jadi kita nggak tahu ke depannya bagaimana dengan usaha kita di dalam mendidik anak-anak kita ya. Cuma yang pasti
Ada waktu yang Tuhan berikan untuk kita, mari kita gunakan dengan bijaksana memberikan ajaran firman Tuhan yang terbaik buat anak-anak kita. Pertemuan kita hari ini saya tutup dengan ayat yang ada di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan ilmu pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Teman-teman yang baik, jangan lupa baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.